Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Dwi Iswari Safinka. Saya berasal dari jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis dengan kelas Administrasi Bisnis 4E dan mempunyai NIM 2205092055. Dengan ini ingin membuat video dengan mata kuliah presentasi kesekretariatan proyek yang berjudul Pengelolaan Pengertian Surat Masuk dan Surat Keluar yang diajarkan oleh Ibu Sondang. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Sekarang kita lanjut ke pengertian surat masuk dan keluar. Surat masuk adalah surat dokumen yang diterima oleh sebuah organisasi atau individu dari pihak lain, baik itu lembaga, perorangan, atau instansi lainnya. Surat masuk bisa berupa pemberitahuan, permintaan, atau informasi dari pihak eksternal. Sementara itu, surat keluar adalah surat atau dokumen yang dikirimkan oleh sebuah organisasi atau individu kepada pihak lain, baik itu lembaga, perorangan, atau eksternal lainnya. Surat keluar bisa berisi tanggapan, respon, atau informasi yang diminta oleh pihak eksternal. Itu adalah pengertian dari surat masuk dan surat keluar. Nah, kedua surat ini merupakan bagian penting dari proses komunikasi formal dan dokumentasi dalam sebuah organisasi atau hubungan bisnis. Surat masuk dan surat keluar digunakan untuk menyatakan informasi, meminta tanggapan, atau menjalankan tindakan tertentu dalam konteks hubungan antara berbagai pihak. Prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar merupakan bagian penting dari manajemen administrasi sebuah organisasi. Surat masuk dan surat keluar adalah sarana komunikasi yang penting dalam menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, prosedur yang jelas terstruktur diperlukan untuk memastikan efisiensi dari keamanan dan penanganannya. Kita lanjut ke prosedur penanganan surat masuk. 1. Penerimaan surat. Surat masuk diterima oleh petugas yang bertugas dengan 1. Penerimaan surat. Surat masuk diterima oleh petugas yang bertugas resepsionis atau bagian administrasi. Setiap surat masuk dicatat dalam buku register surat masuk yang mencatat nomor surat, pengirim, tanggal terima, dan subjek surat. 2. Pemeriksaan dan distribusi. Setelah surat masuk dicatat, surat tersebut diperiksa oleh petugas terkait untuk menentukan kepentingan dan tindak lanjut yang diperlukan. 3. Tidak lanjut. Setiap surat masuk mendapatkan tindak lanjut yang tepat sesuai dengan nilai isinya. Tidak lanjut dapat berupa penanganan tanggung oleh penerima surat atau delegasi tugas kepada unit terkait. Kita lanjut ke penanganan surat keluar. 1. Penyusutan surat. Surat keluar disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan komunikasi yang ingin disampaikan. Surat keluar harus diikuti dengan ringkas serta mencantumkan informasi yang lengkap seperti tanggal, alamat tujuan, dan subjek surat. Yang kedua, orientasi dan verifikasi. Sebelum surat dikirim, surat tersebut harus mendapatkan otorisasi dari pimpinan atau yang berwenang. Surat juga harus diverifikasi untuk memastikan dan kesesuaian lainnya dengan kebijakan organisasi. 3. Pengiriman surat. Setelah disetujui, surat dikirim melalui jasa pengiriman atau langsung diserahkan kepada pihak yang dituju. Setiap surat yang dikirim harus dicatat dalam buku register surat keluar untuk memantau dan melacak surat status pengirimannya. Kita lanjut ke
Surat masuk dan surat keluar memiliki beberapa manfaat komunikasi, yaitu pertama, komunikasi efektif. Surat masuk dan surat keluar membantu dalam menjaga komunikasi yang efektif antara organisasi atau entitas bisnis. Yang kedua, ada arsip dokumentasi atau arsip dokumen. Surat masuk dan surat keluar membantu dalam membuat arsip dokumen yang penting untuk masa depan, termasuk kontrak, perjanjian, atau komunikasi penting lainnya. 3. Pelacakan aktivitas. Surat masuk dan surat keluar dapat digunakan untuk melacak aktivitas komunikasi, dan yang perlu dilakukan memastikan bahwa setiap pesan penting tidak terlewatkan atau terlupakan. Kita masuk ke bagian penutupan dari presentasi atau inti poin dari surat masuk dan surat keluar. Jadi, prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar adalah bagian integral dari manajemen administrasi yang efektif. Dengan menerapkan prosedur yang telah diterapkan, administrasi dapat menjaga kelancaran komunikasi dengan baik eksternal serta memastikan bahwa setiap surat diterima dan ditangani dengan baik. Ini adalah daftar rujukan dari web yang saya dapatkan, dikumpulkan dari Google tentang surat masuk dan surat keluar. Ada beberapa web yang di atas itu. Dengan demikian, pembuka penutup lampiran dan daftar rujukan yang terlengkap surat masuk dan surat keluar dapat diatur dan dipelihara dengan baik untuk memastikan kelancaran dan komunikasi dokumen. Sekian video presentasi saya tentang surat masuk dan surat keluar beserta manfaat dan juga pengertian. Saya Audrey Desri Sofinkah dengan NIM 22050920055 dari Administrasi Bisnis 4E. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.